Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadah, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, di negara kita ini jumlah umat Katolik itu kecil, minoritas. Kira-kira hanya 3% saja. Dari jumlah umat Kristiani di Indonesia 11%, jumlah umat Katolik sekitar 3% saja. Bahkan di beberapa tempat, entah di tempat tinggal maupun di tempat kerja apalagi, jumlah orang Katolik mungkin tidak lebih dari 1-2 orang saja, tidak banyak. Namun saudara-saudari, tanpa menyombongkan diri, rasanya umum. Secara umum, kualitas umat Katolik dapat diandalkan dalam hidup bermasyarakat. Sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun dia bekerja atau berkarya. Sungguh-sungguh membawa dampak positif, pengaruh yang baik dimanapun dia bekerja, dimanapun dia melayani. Sebab meskipun sedikit dalam jumlah, atau bahkan sendirian, sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita orang Katolik, orang Kristiani senantiasa dipanggil untuk menjadi ragi dalam masyarakat, atau yang umum kita pakai adalah menjadi garam dan terang di tengah dunia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Seumpama apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kerajaan Allah itu sejatinya, saudara-saudari, sebetulnya adalah Allah yang meraja. Dan dia merajai atau menguasai dunia melalui siapapun yang beriman kepadanya. Sekiranya saudara-saudari di tempat tinggal Anda, di tempat karya Anda, hanya Anda sendiri yang beriman kepada Kristus. Dalam situasi seperti itu, Anda tetap beriman sepenuhnya kepada Dia, kiranya Anda dapat menjadi ragi, seperti yang digambarkan dalam Injil tadi. Ragi itu kecil, tetapi memberikan dampak yang besar bagi adonan, menjadi menghasilkan kue atau roti, karena dia memberi dampak. Demikian juga saudara-saudari, tentang biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, tetapi ketika dia sudah bertumbuh, dia akan menjadi pohon, dan burung-burung di udara akan
Katakanlah bertengger di pohon itu, dia memberi dampak. Dari yang kecil bertumbuh, kemudian memberikan dampak, memberikan manfaat bagi orang lain. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, demikianlah panggilan kita sebagai pengikut Kristus, panggilan sebagai orang Katolik, panggilan sebagai pengikut Yesus. Sekecil apapun perbuatan baik Anda itu, dia bisa memberi dampak yang besar kepada orang-orang di sekitar. Karena itu saudara-saudari jangan lelah melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang memberi manfaat yang baik pula kepada banyak orang. Di situ hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seminoritas apapun Anda, di tempat Anda tinggal, di tempat Anda berkarya, jadilah saksi Kristus di sana. Jadilah garam dan terang. Jadilah ragi, jadilah biji sesawi yang memberikan dampak yang baik, yang memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Disitulah panggilan kita akan menjadi nyata sebagai saksi Kristus. Di sanalah kerajaan Allah itu bertumbuh dalam dan melalui diri kita. Manakala dengan penghayatan iman kita, kita mewujudkan iman itu dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat, yang berdampak baik bagi dunia sekitar, bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya saudara-saudari, untuk permenungan kita adalah apakah kita tetap setia menjadi ragi meskipun jiwa kita terancam? Semoga sebagai pengikut Kristus sejati, kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah stop, kita tidak pernah berhenti untuk menjadi orang baik, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Tunjukkan bahwa Anda bisa menjadi ragi yang memberi dampak yang besar bagi dunia sekitar, bagi orang banyak. Tunjukkan bahwa kita bisa menjadi biji sesawi yang bertumbuh dan menjadi naungan bagi banyak orang. Disitulah saudara-saudari, iman kita bertumbuh sekaligus berbuah. Disitulah hidup kita menjadi berkat. Teruslah bersemangat saudara-saudari di dalam segala usaha, dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Teruslah menjadi ragi yang memberikan dampak yang baik bagi dunia di sekitarmu. Itulah panggilan sebagai pengikut Kristus. Disitulah kita mewujudkan iman kita. Disitulah kerajaan Allah bertumbuh dan bertambah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjadi ragi-ragi, menjadi biji-biji sesawi, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kuatkan kami agar di tengah mayoritas, meskipun minoritas, kami menghadirkan hal-hal yang baik, kami memberikan dampak yang baik, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.